Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Septianu, NPM 23520024. Di sini saya akan mengerjakan tugas pengetahuan lingkungan, yaitu tentang masalah lingkungan global lingkungan saat ini. Isu-isu lingkungan. Persoalan lingkungan merupakan masalah dunia yang terjadi hampir di semua negara, terutama negara berkembang termasuk Indonesia. Isu lingkungan yang mendunia dan sempat menjadi berita terkait dengan pemanasan global. Masalah pemanasan global tentu tidak berdiri sendiri, tetapi berkait dengan banyak hal, antara lain tingkat polusi yang tinggi dari negara-negara industri. Demikian pula dengan pengundulan hutan baik secara resmi maupun illegal logging. Masalah lingkungan alam Indonesia. Ulrich Beck tahun 1998 menjelaskan semua orang masa kini termasuk masyarakat berisiko dalam persoalan lingkungan. Ini terbukti dengan seringnya terjadi musibah baik yang murni peristiwa alam atau peristiwa yang melibatkan manusia. Pernyataan Beck tersebut sudah sering terjadi di Indonesia dan banyak korban. Persoalan lingkungan di negeri ini merupakan musibah yang terjadi secara berulang. Musim kemarau yang dituding sebagai penyebab kebakaran hutan yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan tahun 2015 menyebabkan kerugian lebih dari 2 triliun, belum termasuk korban jiwa. Bahkan muncul isu bila peristiwa tersebut dilakukan dengan sengaja. Artinya disinyalir hutan itu bukan terbakar tetapi dibakar. Persoalan kebakaran hutan tersebut merupakan bagian dari perusakan hutan baik yang dilakukan masyarakat umum karena kebutuhan sehari-hari seperti kayu bakar atau dilakukan dunia industri yang membutuhkan bahan baku. Terlebih lagi, pemegang HPH menganggap surat izin hak pengelolaan hutan atau HPH sebagai hak pengundulan hutan. Pengundulan hutan itu juga terkait dengan masalah banjir di saat musim hujan datang. Berbagai daerah dilanda musibah banjir yang menyebabkan penduduk harus mengungsi untuk menyelamatkan diri. Media massa memberikan 23 provinsi dilanda banjir, Jawa Post 2015. Itu artinya 60% provinsi di negeri ini dilanda banjir, tidak hanya melanda dataran rendah. Pengundulan hutan yang sesungguhnya juga gudang air tentu dapat menyebabkan kekeringan. Hal ini terjadi di Taman Wisata Alam Tirta Rimba di Kota Bau-Bau, Boton, Sulawesi Tenggara yang awalnya rimbun menjadi gundul dan akhirnya menyebabkan masyarakat setempat kekurangan air. Masalah penebangan hutan baik yang resmi maupun ilegal sudah menjadi persoalan dunia. Berbagai musibah terjadi di banyak negara berawal dari proses pengundulan hutan. Hal tersebut karena seluruh umat manusia lebih dari 7 miliar jiwa membutuhkan kayu bakar, kayu gelondongan, kertas, dan berbagai hasil hutan lainnya. Berdasarkan perhitungan kasar, setiap penduduk di negara miskin menghabiskan 1 hingga 2 ton kayu bakar per tahun untuk memasak, sedangkan jumlah penduduk terus bertambah yang berarti menaikkan kebutuhan kayu bakar dengan cepat dan melampaui kemampuan hutan memulihkan dirinya sendiri. Akibatnya, hutan mundur menjauhi desa sehingga seluruh daerah tersebut dan negara tidak memiliki hutan lagi. Kayu bakar mungkin banyak dibutuhkan masyarakat negara berkembang, tetapi masyarakat negara maju juga membutuhkan kayu untuk bangunan. Meskipun hutan sudah banyak ditebang, ternyata sebagian besar manusia masih belum memiliki tempat tinggal. Setelah itu musim hujan datang, berbagai daerah dilanda musibah banjir yang menyebabkan penduduk harus mengungsi untuk menyelamatkan diri. Media massa memberitakan 23 provinsi dilanda banjir. Itu artinya 64% provinsi di negeri ini dilanda banjir. Program revolusi hijau yang bertujuan meningkatkan produksi pertanian ternyata juga membawa masalah serius berupa kerusakan lahan pertanian,
Puspitosari tahun 2019 menjelaskan akibat revolusi hijau yang dilakukan sejak 1960-an dari 1.000 varietas bibit dari lokal di awal program. Di akhir program yang tersisa yang tinggal 25 varietas saja. Akibatnya, kini petani sangat tergantung pada bibit dari pabrik. Keberagaman makanan pokok sebagai sumber karbohidrat bangsa Indonesia dipaksa menjadi seragam dengan menanam padi. Sebagai dampak, pola hidup masyarakat terkonstruksi untuk memakan nasi dan sulit dikembalikan. Ketika hasil panen padi tidak mencukupi, timbul bahaya di kekurangan bahan pokok. Revolusi hijau awal bencana sistem pertanian dan nasib petani di Indonesia. Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia bukan hanya dikarenakan pengundulan hutan. Berbagai kegiatan pertambangan baik yang berskala raksasa maupun mini ikut andil memperparah kerusakan lingkungan Indonesia. Purwanto tahun 2007 dengan mengutip New York Times 2015 mencatatkan sejak tahun 1967, Freeport di Papua telah menghasilkan limbah seberat 6 miliar ton. Kondisi ini serupa tentu terjadi di PT Newmont NTB yang juga melakukan kegiatan pertambangan. Bahkan isunya limbah berbahaya dari perusahaan itu dibuang di palung laut Indonesia. Namun sayang hingga kini belum ada yang mengungkit masalah itu ke permukaan dan masih menjadi data laten yang disimpan rapat. Penjualan pasir laut ke Singapura merupakan persoalan bagi Indonesia karena patut diduga terjadi kerusakan lingkungan. Hingga tahun 2004 saja negeri itu membutuh 800 juta kilometer kubik pasir guna reklamasi pantai. Beberapa pulaunya terdapat 140 perusahaan terlibat dalam penambangan pasir itu dan konon hanya 2 yang memiliki. Abdel Satria tahun 1948. Tragedi lingkungan juga terjadi di Pesiberut, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Masyarakat tradisional itu tergusur modernisasi karena agama mereka berbeda, dijadikan alasan untuk mendorong mereka ke pedalaman dan dipaksa untuk memiliki identitas agama sesuai yang diakui pemerintah. Bersamaan dengan itu, hutan mereka juga digunduli. Pemegang HPH diberi kesempatan menghancurkan hutan Siberut selama 20 tahun. Kematian Salim Kecil yang dibunuh karena menolak penambangan pasir Lumajang tentu masih diingat pembaca. Bagaimana pahlawan lingkungan hidup rela mengorbankan nyawanya demi menjaga kelestarian lingkungan hidup di tanah kelahirannya. Namun sayang hingga kini masalah kematian dan lanjutan dari kasus itu tidak lagi ramai muncul di media massa. Peristiwa terbaru yang menyurat ke masyarakat tentu peristiwa yang mirip penambang, yaitu reklamasi pantai utara Jakarta. Meskipun sesungguhnya kegiatan reklamasi itu sudah berlangsung lama, masyarakat nelayan Jakarta baru sekarang protes setelah mendapat dukungan dari banyak pihak. Mereka mengeluh jumlah ikan yang dapat ditangkap di pantai Jakarta semakin menurun. Kerusakan alam Indonesia tidak hanya terjadi di daratan, di laut juga mengalami kerusakan. Satria 2019 hal 53 menjelaskan, Indonesia memiliki sekitar 18% dari jumlah terumbu karang di dunia yang baik. Hanya tinggal sekitar 6% dan sekitar 30% sudah rusak. Asia Tenggara saat ini menjadi tertuduh sebagai penyebab terbesar kerusakan terumbu karang di dunia. Sebab dari 150 km persegi karang dunia yang rusak, jumlah kerusakan di Asia Tenggara mencapai 40.000 km persegi. Penyebab kerusakan ada banyak, bisa iklim, pencemaran, penambangan, atau hal lain. Tetapi kegiatan pengoboman ikan sering dituduh menjadi faktor utama. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki 18.110 gugusan pulau besar dan kecil dengan garis pantai sepanjang 54.716 km. Purwanto 2007 HIX. Dari jumlah pulau itu, negeri Zamrud Khatulistiwa ini memiliki sedikitnya
92 pulau terluar dari berbatasan dengan 10 negara. Setiap waktu dapat menjadi bom waktu berupa konflik jika masalah perundingan perbatasan belum tuntas. Lepasnya pulau terluar Indonesia terjadi seperti pindahnya penguasaan Sibadan Ligitan ke negara jiran Malaysia. Persoalan masih tersisa masalah status blok Celah Timur, Pulau Pasir, dan berbagai pulau lainnya belum tuntas. Persoalan bukan sekedar pulau kecil yang mungkin tidak berpenghuni, tetapi lebih terkait dengan masalah sumber ekonomi perairan yang sangat besar berupa zona berkeekonomi Zucliff pantai dari pulau itu. Bersama dengan lanjutnya pembangunan industri membutuhkan lahan untuk lokasi pembangunan gedung dan sarana lainnya, termasuk untuk permukiman penduduk. Akibatnya, banyak lahan termasuk lahan hutan dan pertanian berubah fungsi menjadi gedung-gedung tinggi. Lahan terbuka dan hijau semakin berkurang. Lahan sawah di Jawa rata berkurang 50.000 hektar setahun dan secara nasional menurun 100.000 hektar setahun. Kondisi polusi dari berbagai pabrik dan pengundulan hutan menyebabkan udara di Indonesia ternyata juga tidak luput dari masalah. Indonesia yang memiliki hutan luas dianggap menjadi salah satu negara paru-paru dunia. Karena hujan tropis, Indonesia banyak menghasilkan oksigen, tetapi kini semakin berkurang. Dampaknya, udara semakin kotor dan dampak merusak lingkungan. Kebakaran hutan yang terjadi hampir setiap tahun di Sumatera dan Kalimantan menyebabkan asap dan polusi yang diekspos sampai ke negeri tetangga. Persoalan pengundulan hutan bukan hanya masalah satu negara, tetapi masalah dunia. DITS tahun 2014 menuliskan perjalanan panjang usaha masyarakat internasional untuk menjaga kelestarian bumi ini melalui program pembangunan berkelanjutan. Berbagai pertemuan tingkat tinggi dilakukan untuk itu, seperti KKT Rio de Janeiro, Brazil tahun 1992, Johannesburg, Afrika Selatan tahun 2002, termasuk Protokol Kyoto. Tidak mudah memang untuk menyatukan berbagai kepentingan, terutama kelompok negara maju dengan negara berkembang. Keduanya sama-sama menuduh kelompok lain yang banyak merusak. Mudiarso tahun 2003 H18-19 menegaskan, meskipun kenaikan suhu udara dan permukaan air laut akibat pemanasan global kelihatannya kecil, namun di beberapa tempat ekosistem atau masyarakat tentu akan sangat rentan menghadapi perubahan tersebut. Kondisi akan semakin buruk bila kemampuan ekosistem atau masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan iklim itu rendah. Persoalan lain yang tidak kalah serius terkait masalah sampah. Dirjen Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK Tuti Hendrawan Mintarsih mengatakan sampah di Indonesia tahun 2019 diperkirakan sebanyak 68 juta ton per tahun dan seberat 9,52 juta ton, 14% merupakan sampah plastik. Tidak hanya itu, Indonesia merupakan negara nomor 2 terbanyak membuang sampah plastik ke laut setelah Tiongkok. Hal itu terkait dengan hasil plastik dari 100 toko anggota Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau Aspindo yang dalam 1 tahun saja mencapai 10,90 juta lembar kantong plastik. Padahal KHLK menurut Tuti menargetkan pengurangan sampah plastik hingga 1,9 juta ton tahun 2019 mendatang. Jelasnya, manusia antropocentris. Berbagai masalah lingkungan terjadi di lingkungan itu bila
boleh diringkas penyebab hanya satu, karena semua pihak hanya berpikir dengan ukuran ekonomi. Secara umum dikatakan proses bisnis merupakan kegiatan mengolah sumber-sumber ekonomi dalam bentuk penyediakan barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan. Sedang faktor-faktor produksi itu terdiri dari money, material, manpower, dan market. Designik DKK tahun 1900 H3. Berbagai masalah lingkungan yang terjadi di Indonesia bila boleh diringkas penyebab hanya satu, karena semua pihak hanya berpikir dengan ukuran ekonomi. Secara umum dikatakan proses bisnis merupakan kegiatan mengelola sumber-sumber ekonomi dalam bentuk penyediaan barang dan jasa guna mendapat keuntungan. Sedang faktor-faktor produksi terdiri dari money, material, dan market. Berdasarkan definisi tersebut, terlihat jelas bila pengusaha dan dunia usaha membutuhkan material atau bahan baku yang tentu saja sebagian besar, bahkan mungkin seluruh bahan baku dasar itu diperoleh dari alam. Bagi pengusaha, alam merupakan sarana penyediaan bahan baku produksi yang perlu digali untuk mendapatkan keuntungan. Pola pikir seperti ini didukung dengan konsep dasar sains yang antrosentris, pendapat bahwa alam ini merupakan sarana yang disediakan untuk kepentingan manusia, dilakukan sejak pemikiran para ilmuwan seperti Descartes, Bacon, dan Newton telah membawa alam menjadi seperti sekarang ini. Perubahan alam dari organisme menjadi mesin berpengaruh sangat kuat pada sikap manusia terhadap lingkungan alam. Padahal pandangan dunia organik pada abad pertengahan telah menyiratkan suatu tata nilai yang kondusif seperti perilaku ekologis. Kapten tahun 2014. Pemikiran bila alam boleh diperlakukan manusia seenaknya itu sudah berlangsung ratusan tahun, sejak zaman Descartes, Bacon, dan Newton. Sangatlah masuk akal bila kerusakan di alam ini sudah sangat luar biasa. Pada awalnya dengan didasari kearifan masyarakat menilai alam ini bagaikan ibu pertiwi yang diperlakukan dengan lemah lembut dan disesuaikan dengan ritme alam. Kerusakan alam itu terutama yang terjadi akibat keterlibatan manusia. Kondisi itu pula yang menyebabkan alam Indonesia rusak sejak dulu, terutama di zaman Orba. Pertumbuhan ekonomi dijadikan tujuan utama pembangunan. Berbagai langkah dilakukan mewujudkan hal itu. Faktanya tujuan pertumbuhan ekonomi tidak terlalu besar, namun banyak alam Indonesia yang rusak. Setelah Orde Reformasi, meskipun berbagai kebijakan diluncurkan, tetapi nyatanya tidak banyak membantu perbaikan sumber daya alam Indonesia yang rusak itu. Karena masa geram dengan pembangunan yang merusak lingkungan, Toto Ekofeminisme, Vandana Shiva sampai ini menulis buku yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul Bebas dari Pembangunan. Intinya, pembangunan yang dilakukan banyak pihak selama ini justru banyak merusak lingkungan dan tentu saja merugikan kaum perempuan. Shiva tahun 1997 punya menyelesaikan berbagai masalah yang sesungguhnya sangat kompleks. Itu berbagai konsep sudah ditawarkan, bahkan mungkin sebagian sudah dilaksanakan, menawarkan langkah yang mengembangkan dan memanfaatkan pelaksanaan ekonomi untuk melestarikan sumber daya hayati dengan berbagai rasa yang diberikan. Diharapkan keragaman hayati di suatu negara dan dapat terjaga, dan itu tentu menguntungkan untuk jangka panjang. Yustita dan Lisata tahun 2009 mengatakan pembangunan sektor pertanian tidak hanya penting bagi negara berkembang yang memiliki sumber daya melimpah. Di negara maju seperti Amerika Serikat juga masih sangat kontra terhadap sektor ini. Artinya pembangunan pertanian penting dilakukan setiap negara. Keberpihakan politik pembangunan sektor pertanian, pangan, dan kedaulatan pangan menjadi pilihan yang tepat bagi kemajuan Indonesia depan, ujar Yustita dan Lisianto. Di sisi lain, menilai sumber daya pesisir merupakan lingkungan potensial dalam mendukung kehidupan manusia di satu sisi, namun juga sangat rentan terhadap kerusakan dan pengerusakan akibat aktivitas manusia dan alam. Karena itu ditawarkan pengembangan
Kelembagaan pengelolaan sumber daya merupakan suatu upaya meningkatkan daya adaptasi manusia dari sudut pandang kelembagaan. Satria tahun 2019 ternyata sepakat dengan Susilo dalam hal perlunya memperdayakan institusi lokal guna mengelola sumber daya baik melalui revitalisasi maupun pembangunan institusi baru terhadap partisipatif. Dia menyangka pudarnya institusi lokal karena ketidakpastian mereka menghadapi pasar dan kurangnya dukungan politik bagi mereka. Purwanto mengatakan ekosata merupakan salah satu tren yang berkembang di negara maju Amerika Serikat dan Eropa. Indonesia juga sudah dilakukan, contohnya Buton. Kegiatan ini di Street Operation Village ITD di hutan Labu Sango yang berperan sebagai pengembang dan mengatur perjalanan ekowisata yang menawarkan keindahan dan keragaman hayati. Dampak ekosistem selama 6 tahun mulai nyata, rumah-rumah masyarakat kampung mulai tertata rapi, semua permanen dan memiliki toilet yang bersih. Sebagai dari masyarakat biasa sebagai pemandu wisata lokasi yang berbahasa Inggris, serta mulai terampil melakukan monitoring distribusi keindahan satwa liar. Berbagai kebijakan yang terkait dengan lingkungan hidup sudah dilakukan Indonesia. Sebagai contoh, pemerintah telah melakukan moratorium penebangan hutan. Semua izin PHPH sudah dicabut, namun faktanya illegal logging masih terjadi dan hingga kini belum dapat terasa secara tuntas. Pemerintah sudah melakukan kebijakan tentang larangan penggunaan buka harimau demi menyelamatkan regenerasi ikan di laut, juga melarang pengembangan ikan yang dapat merusak ekosistem. Namun ironisnya justru nelayan asing yang mencuri ikan dan perairan Indonesia dengan menggunakan pukat harimau itu dengan kerugian nyata katanya mencapai ribuan triliun rupiah. Tawaran solusi berbagai keadaan itu menimbulkan pertanyaan mengapa terjadi seperti itu, padahal berbagai kebijakan telah dilakukan seakan-akan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah hanya macan kertas tidak tergigi dan kondisi alam Indonesia tidak menjadi lebih baik. Justru tidak mudah mencari jawaban dari pernyataan yang terkesan sederhana tetapi sangat mendasar untuk pembangunan Indonesia itu. Namun jika ditelisik lebih tajam, barangkali beberapa hal dapat diangkat ke permukaan untuk memulai mencari pokok masalah guna mencari pemecahan masalah. Kedua, manusia menganggap alam ini sumber material yang merupakan bahan dasar produksi atau sumber-sumber ekonomi. Karena itu mereka mengelola alam hanya dengan satu pertimbangan, manfaat alam itu kepentingan ekonomi, atau lebih tegasnya guna mencari keuntungan tanpa memperhatikan daya dukung alam yang terbatas. Ketiga, banyak manusia berpikir bila alam itu merupakan makhluk atau benda yang super yang tidak akan pernah habis meskipun eksplorasi sepanjang hidup manusia. Dengan pemikiran itu terjadinya penindasan atas alam tanpa batas. Mereka seakan tidak takut dengan apa yang dikatakan Roberts yang dapat menjadi kenyataan. Manusia bakal kelaparan karena pertumbuhan penduduk yang berlebihan, khusus di Indonesia. Susilo mengatakan terjadi ancaman kedaulatan pangan. Keempat, manusia yang mengaku beragama tetapi banyak tidak mendalami nilai yang diajarkan agamanya. Agama Islam menegaskan manusia diciptakan untuk memimpin dan sekaligus mengatur bumi ini. Pengaturan disesuaikan dengan pengetahuan manusia, sementara pengetahuan manusia yang ada selama ini tidak berpihak pada kelestarian alam. Dengan didasari keempat asumsi tersebut, sesungguhnya guna mengatasi masalah lingkungan yang pertama kali harus ditangani justru manusianya, bahkan bukan alamnya. Mengingat bumi ini sudah berada di hari ke-29, artinya tinggal sehari lagi dunia akan hancur karena tidak mampu lagi mempertahankan keberadaannya, atau bahasa agamanya kiamat. Guna mempertahankan keberadaan alam ini sehingga masih bisa ditempati anak cucu, yang harus dilakukan pertama kali justru menyadarkan bahwa seluruh manusia di bumi juga harus digerakkan untuk menjaga sumber daya alam dan membangun jaminan sosial bagi sumber daya alam.
Harus ada jaminan yang dari seluruh manusia bila sumber daya alam hendak dibulatkan, ya alam ini yang dijamin. Alam ini sebagai sumber daya alam bagi seluruh umat manusia kini berjumlah lebih dari 7 miliar jiwa. Harus tetap ada keberadaan, jika tidak sekadar ada sebagai tempat tinggal manusia, tetap ada dalam konteks tetap ada sebagai sumber daya alam sebagai seluruh manusia hingga masa-masa mendatang. Usaha ke arah itu dilakukan masyarakat dunia. Berbagai pertemuan tingkat tinggi menurut sudah membicarakan masalah lingkungan tersebut dengan tujuan terwujudnya pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan. Namun hingga kini kata sepakat yang utuh secara menyeluruh belumlah terwujud. Banyak negara yang sepakat melakukan usaha menjaga alam, tetapi ada yang belum bersedia karena faktor kepentingan. Mardiaro 2003 juga menulis masih banyak agenda-agenda yang belum diselesaikan meskipun konferensi tingkat tinggi KKT di Rio sudah berlangsung selama. Kondisi yang sama terjadi di Indonesia meskipun berbagai kebijakan sudah dilakukan guna menjaga kelestarian alam yang hijau royo-royo, gemah ripah, Jinawi, namun berbagai pelanggaran masih terjadi. Illegal logging dan fishing merupakan salah satu kegiatan yang melanggar hukum dan menghancurkan sumber daya alam Indonesia. Bahkan pencurian ikan di perairan Indonesia menurut mantan Menteri Perikanan dan Sumber Daya Kelautan Ibu Susi dapat bernilai 1.000 triliun per tahun. Setiap daerah Indonesia umumnya memiliki kearifan lokal yang khas dan dapat digunakan untuk menjaga kelestarian alamnya. Namun dengan dalih koordinasi berbagai kearifan lokal yang indah itu kini sudah banyak yang punah. Namun ternyata beberapa kearifan lokal itu masih dapat bertahan, seperti Sasi Awih, Panglima Laut, dan Subak. Pemerintah harus mampu memberi peluang kearifan lokal tumbuh dan berkembang berbagai daerah. Dengan cara itu, pemerintah tidak harus disibukkan dengan pembuatan peraturan yang terlalu rinci sampai ke tingkat desa, bahkan dusun, dan dalam mengatur berbagai hal terutama masalah lingkungan. Masyarakat lokal justru lebih paham terhadap apa yang harus dilakukan pada alam di daerah mereka. Sebagai negara Pancasila berketuhanan yang Ketuhanan Yang Maha Esa, Indonesia punya modal sosial yang kuat untuk membentuk masyarakat yang spiritual, religius, untuk tidak satupun agama yang mengajarkan umatnya untuk merusak, termasuk merusak alam. Alangkah baiknya bila tokoh-tokoh agama dilibatkan guna menyadarkan umat manusia tentang hal itu. Sekian dari saya, tugas individu pengetahuan lingkungan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.